Persiapan Misa Vigili Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Pada Vigili Pentakosta ini disediakan 4 teks bacaan dari Perjanjian Lama. Yang pertama dari Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9. Kisah tentang Menara Babel. Kisah ini mau menekankan bahwa dosa sebagai penyebab pemecah belah kesatuan ciptaan. Maksud perikop ini bagi hari raya ini adalah yang pertama mengingatkan kesatuan awali segala ciptaan. Yang kedua, bahwa kesatuan itu telah dipecah belah oleh dosa. Dan yang ketiga, kini pemecahan itu telah dipulihkan kembali oleh kedatangan Roh Kudus. Teks bacaan yang kedua dari Keluaran 19:38a 16 sampai 20b. Kisahnya tentang Musa yang ditemui Tuhan dalam bentuk semak berapi. Semak berapi merupakan penampakan Allah pada Musa. Api dalam bahasa kitab suci menjadi salah satu lambang kehadiran Allah. Dalam Pentakosta, Roh Kudus datang dalam rupa lidah api yang menyucikan dan menjadikan baru bagi si penerimanya. Pentakosta juga menekankan kembalinya kerajaan imam dan bangsa yang baru, yaitu gereja. Teks bacaan yang ketiga dari Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai 14 tentang roh yang menghidupkan. Kisahnya tentang penglihatan Yehezkiel tentang suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. Kisah ini mau memperlihatkan bahwa Roh Kudus berkuasa memberikan hidup dan menjadikan manusia yang baru. Tulang belulang yang dihidupkan kembali itu adalah lambang gereja yang telah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta. Teks Perjanjian Lama yang keempat, yakni roh akan dicurahkan kepada segala manusia. Dari nubuatan Yoel bab 2 ayat 28 sampai 32. Nabi Yoel mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan ke semua orang tanpa perkecualian. Roh Kudus diberikan guna sebagai penebusan umat, untuk memperkuat suatu perkataan atau kesaksian, tetapi juga untuk menguduskan seseorang demi pelayanan tertentu. Liturgi memahami perikop Yoel ini sebagai nubuatan akan peristiwa Pentakosta. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Inilah referen dari Mazmur Tanggapan pada hari ini yang diambil dari Mazmur 104. Mazmur ini melengkapi bacaan-bacaan yang ada untuk memperkaya pengetahuan kita tentang Roh Kudus. Mazmur ini memuji karya Roh Allah. Khususnya Mazmur ini memuliakan Roh yang telah memberi hidup yang baru. Bacaan selanjutnya diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 22 sampai 27. Roh berdoa bagimu. Perikop ini semacam teologi tentang Roh Kudus. Pandangan Paulus penuh pengharapan dengan adanya Roh Kudus yang hadir di tengah hidup jemaat di dunia. Roh Kudus hadir dan berdoa bagi umatnya. Isi doanya secara ringkas adalah, jadilah kehendakmu. Roh Kudus membantu umat mewujudkan rencana keselamatan Allah melalui dirinya bagi dunia. Injil pada Vigili Pentakosta ini diambil dari Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39. Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah bagai banjir air hidup. Air sebagai lambang roh. Bagi Yohanes, air bukan hanya melambangkan kuasa roh, tapi juga sebagai pribadi yang bernama Roh Kudus yang diutus Bapa. Barang siapa haus, baiklah datang padaku dan minum.
karena mereka yang percaya, dari dalam hatinya ada aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan Yohanes adalah Roh Kudus. Selamat merayakan Vigili Pentakosta dan selamat menyongsong pencurahan bagi kita masing-masing.